Teman-teman, bayangkan teman-teman baru selesai makan sepiring nasi hangat, dan dalam hitungan menit, tubuh teman-teman mulai bekerja seperti pabrik raksasa yang sangat terkoordinasi. Setiap butir karbohidrat yang teman-teman makan tidak dibiarkan begitu saja, melainkan memasuki jalur-jalur metabolisme yang rumit yang menentukan apakah teman-teman akan berenergi, mengantuk, atau justru merasa lemas. Namun, yang kita sering luput sadari adalah proses ini sangat mudah terganggu. Ketidakseimbangan pada satu tahapan dapat menyebabkan tubuh kesulitan menghasilkan energi. Banyak orang mengkonsumsi karbohidrat, namun sedikit yang memahami bagaimana karbohidrat diproses di dalam tubuh manusia. Untuk memahami bagaimana menjaga energi tetap stabil, kita perlu mengetahui bagaimana tubuh memecah, mengubah, dan menyimpan karbohidrat melalui serangkaian jalur metabolisme yang teratur. Karena itu, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 ingin membahas tentang metabolisme karbohidrat yang lebih spesifik, yaitu katabolisme karbohidrat. Dengan saya, Ramiza Alia Muhbita Siagian, dengan NIM 250305044. Nama saya Viro Timothy Tagalung dengan NIM 250305054. Nama saya Dini Azhara Hadi dengan NIM 250305067. Nama saya Ruth Partikawati Waang dengan NIM 250305079. Saya Esther Mei Manolang dengan NIM 250305092. Sebelum kita memasuki topik utama, yaitu katabolisme karbohidrat, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih karbohidrat secara umum dan apa sih bagian-bagiannya. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia yang menyediakan 4 kilokalori beratnya. Karbohidrat juga mempunyai peranan penting dalam menentukan karakteristik bahan makanan, misalnya rasa, warna, tekstur, dan lain-lainnya. Sedangkan dalam tubuh, karbohidrat berguna untuk mencegah tumbuhnya ketosis, pemecahan tubuh protein yang berlebihan, kehilangan mineral, dan berguna untuk membantu metabolisme lemak dan protein. Dan yang kedua, apa itu fungsi karbohidrat? Nah, karbohidrat sendiri berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Selain sebagai sumber energi, karbohidrat memiliki peran yang penting dalam menjaga kesehatan pencernaan. Karbohidrat juga berperan penting dalam menentukan karakteristik bahan makanan, seperti warna, tekstur, aroma, dan rasa seperti yang saya bilang tadi. Karbohidrat juga membantu tubuh memecah protein yang berlebihan. Kehilangan mineral, mencegah ketosis, membantu metabolisme lemak dan protein. Ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida adalah jenis karbohidrat yang berbeda. Nah, kemudian karbohidrat dibagi berdasarkan jumlah unit gulanya. Terdapat 4 kategori, yaitu monosakarida, disakarida, polisakarida, dan oligosakarida. Monosakarida adalah sakarida yang terdiri dari satu unit gula. Monosakarida ini adalah sakarida paling sederhana yang memiliki sifat fisik mudah larut, dapat dikristalkan, dan rasanya yang manis. Kemudian sifat kimianya yaitu sebagai pereduksi, di mana monosakarida dapat mereduksi senyawa lain dan monosakarida sendiri akan mengalami oksidasi. Untuk kelimpahannya tersedia secara alami. Contohnya itu ada gliseraldehid, karbohidrat yang paling sederhana. Kemudian ada glukosa. Kita dapat menemukan glukosa di gula darah. Kemudian fruktosa yang biasanya banyak terdapat di buah-buahan. Dan fruktosa ini adalah karbohidrat dengan rasa yang paling manis. Kemudian ada galaktosa yang biasa ditemukan di susu. Galaktosa ini adalah bagian dari laktosa. Dan yang terakhir ada ribosa, yaitu bagian penyusun dari RNA. Disakarida adalah sakarida yang terdiri dari 2 unit gula.
Jadi disakarida ini adalah monosakarida yang saling berikatan sehingga membentuk suatu ikatan glikosidik. Sifat fisiknya itu sama dengan monosakarida, mudah larut, dapat dikristalkan dan rasanya yang manis. Sifat kimianya juga sama sebagai reduksi kecuali sukrosa dan tersedia secara alami. Contohnya itu ada maltosa. Maltosa ini adalah gabungan antara glukosa dan glukosa, biasa ditemukan di kecambah padi-padian. Kemudian ada laktosa. Laktosa adalah gabungan glukosa dan galaktosa, didapat di susu. Kemudian ada sukrosa. Sukrosa adalah gabungan glukosa dan fruktosa, biasa didapat di tumbuhan seperti tebu. Yang ketiga ada polisakarida, yaitu sakarida yang terdiri dari lebih dari 10 unit gula. Sifat fisiknya sebagian besar polisakarida tidak larut, amorf yang berarti tidak beraturan, dan rasanya yang tawar. Sifat kimianya yaitu non-reduksi, di mana polisakarida tidak dapat mereduksi senyawa lain. Kenapa demikian? Karena seluruh aldehid di polisakarida sudah saling berikatan dalam suatu ikatan glikosidik, sehingga tidak ada lagi gugus yang kosong yang dapat berikatan dengan senyawa lain. Kemudian kelimpahannya tersedia secara alami. Polisakarida contohnya ada amilum, glikogen, dan selulosa. Nah, amilum ini terbagi dua, yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa dan amilopektin ini dapat dibedakan dari strukturnya. Yang kita lihat amilosa itu strukturnya seperti rantai yang linier, sedangkan amilopektin dia bercabang. Nah, apa sih yang membedakan amilopektin dengan glikogen? Strukturnya, glikogen memiliki struktur yang lebih rumit daripada amilopektin, di mana cabangnya itu lebih banyak daripada amilopektin. Dan untuk selulosa, dia strukturnya bisa kita lihat seperti ini, saling berikatan satu sama lain, tidak hanya berikatan secara linear, tapi juga secara horizontal. Kemudian ada oligosakarida, yaitu sakarida yang terdiri dari 3-10 unit gula. Sifat fisiknya sama seperti polisakarida, sifat kimianya juga sama dengan polisakarida, namun oligosakarida ini tidak tersedia secara alami, melainkan oligosakarida tersedia dari hasil hidrolisis polisakarida. Katabolisme adalah suatu proses metabolik yang mengubah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana, seperti karbohidrat, lemak, protein yang dapat menjadi molekul yang lebih sederhana, yang melepaskan energi yang disimpan dalam bentuk ATP, NADH, dan FADH2. Jalur utama katabolik meliputi glikolisis, siklus Krebs, rantai transport elektron, beta oksidasi asam lemak, dan pemecahan protein menjadi suatu asam amino. Energi yang dihasilkan tidak hanya digunakan untuk aktivitas selular, tetapi juga menghasilkan panas, serta menyediakan prekursor bagi proses anabolik. Proses ini diatur oleh enzim, koenzim pembawa elektron, dan hormon seperti glukagon, serta kortisol, sehingga tubuh kita dapat menyesuaikan kebutuhan energi yang ada di dalam tubuh di berbagai kondisi fisiologis. Jalur metabolisme karbohidrat. Yang pertama, glikolisis sitoplasma. Glukosa menjadi pirufat menghasilkan 2 ATP tambah 2 NADH. Yang kedua, oksidasi pirufat. Pirufat menjadi asetil CoA masuk ke siklus Krebs. Yang ketiga, siklus Krebs atau mitokondria. Asetil CoA menjadi CO2 menghasilkan NADH, FADH2 dan 2 ATP. 4. Rantai transfer elektron, fosforilasi oksidatif. NADH dan FADH2 menghasilkan ATP dalam jumlah besar, kurang lebih 28-32 ATP. Yang kelima, glikogenesis. Jika glukosa berlebih, akan disimpan sebagai glikogen atau hati dan otot. Yang keenam, glikogenolisis. Jika tubuh butuh energi, glikogen menjadi glukosa. Gluconeogenesis. Glukosa menjadi glukolisis menjadi pirufat.
menjadi asetil KOA, menjadi sikloskrep, menjadi rantai elektron, dan terakhir menjadi ATP. Glikolisis adalah jalur metabolisme yang berlangsung di sitoplasma dan memiliki fungsi yaitu seperti memecahkan satu molekul glukosa menjadi 2 molekul fosfat yang melalui 10 reaksi enzimatik dan yang melibatkan enzim seperti heksokinase, piruvat kinase. Dan proses ini terdiri dari fase investasi energi yang menggunakan 2 ATP untuk memfosforilkan glukosa, diikuti fase pembentukan energi yang menghasilkan 4 ATP dan 2 NADH sehingga menghasilkan total 2 ATP bersih. Jalur ini juga berlangsung pada kondisi aerob maupun anaerob yang menyediakan energi cepat bagi sel serta menjadi titik awal bagi jalur metabolisme lain seperti siklus Krebs dan fermentasi. Untuk proses glikolisis sendiri itu adalah perombakan glukosa menjadi hasil akhirnya yaitu dua molekul asam piruvat yang dimulai dari perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, di mana proses ini dikatalase oleh enzim heksokinase. Heksokinase akan menambah satu fosfat kepada glukosa dari ATP sehingga tercipta glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat akan dikonversi menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukoisomerase. Nah, fruktosa 6-fosfat akan ditambah satu gugus fosfat lagi oleh fosfofruktokinase dari ATP sehingga mengubah fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Fruktosa 1,6 bifosfat akan berubah menjadi dua molekul karbohidrat melalui dengan bantuan enzim aldolase yaitu dihidroksiasetan fosfat atau DHAP dan gliseraldehid tribifosfat atau G3P. Nah, DHAP ini akan dikonversi menjadi G3P dan tidak akan menemui titik keseimbangannya karena proses ini akan terus berlanjut. Karena untuk proses selanjutnya itu dipakai G3P bukan yang DHAP. Nah, dari proses pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat hingga ke eh, G3P itu disebut dengan proses investasi, di mana energi dari ATP dipakai untuk menjalankan proses tersebut. Selanjutnya yaitu perubahan G3P menjadi dua buah 1,3 bifosfogliserat. Proses ini dikatalase oleh enzim triose fosfat dehidrogenase, di mana ada dua reaksi yaitu G3P dioksidasi melalui transfer elektron ke NAD+, sehingga menghasilkan dua buah NADH. Nah, dengan energi ini, fosfat pada G3P akan berikatan dengan substrat sehingga membantu proses pengubahan menjadi 1, bifosfogliserat. Proses selanjutnya itu 1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserokinase. Nah, di sini ada perubahan atau penghasilan dua buah ATP dari ADP. Kemudian 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat melalui enzim fosfogliseromutase. Tahap selanjutnya yaitu 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol piruvat atau PEP yang dikatalase oleh enzim enolase. Di sini terdapat pembentukan molekul H2O. Nah, PEP akan diubah menjadi piruvat dengan enzim piruvat kinase. Di sini akan terbentuk 2 ATP dari ADP. Nah, proses ini dinamakan dengan payoff fase, di mana
Energi yang telah dipakai pada proses awal dikembalikan pada proses akhir. Nah, hasil dari glikolisis yaitu 2 asam pirufat, 2 buah NADH, dan 2 buah ATP. Selanjutnya adalah dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif adalah reaksi penghubung yang mengubah asam pirufat atau hasil glikolisis menjadi asetil koenzim A atau asetil CoA sebelum memasuki siklus Krebs. Disebut oksidatif karena melibatkan proses oksidasi atau pelepasan elektron dan dekarboksilasi karena melepaskan gugus karboksil atau COOH menjadi CO2. Pada sel eukariotik terjadi di mitokondria dan pada sel prokariotik terjadi di sitoplasma. Untuk prosesnya, pada setiap molekul asam pirufat atau C3, yang pertama dekarboksilasi. Gugus karboksil atau COOH dilepaskan sebagai satu molekul CO2. Oksidasi. Sisa dua karbon atau gugus asetat dioksidasi, melepaskan dua elektron yang ditangkap oleh NAD positif menjadi NADH. Yang ketiga, pengikatan dengan koenzim A. Gugus asetat atau dua karbon bergabung dengan koenzim A membentuk asetil CoA. Proses ini dikatalis oleh kompleks pirufat dehidrogenase yang terdiri dari 3 jenis enzim. Yang pertama, pirufat dekarboksilase. Yang kedua, dihidrolipoil transacetylase. Yang ketiga adalah dihidrolipoil dehidrogenase. Kofaktor yang diperlukan adalah TPP, lipoamid, FAD, dan NAD positif. Untuk hasil akhirnya adalah dari satu molekul glukosa atau dua molekul pirufat, yaitu dua molekul asetil CoA masuk ke dalam siklus Krebs, dua molekul NADH masuk ke rantai transport elektron, dan dua molekul CO2 produk samping yang dikeluarkan. Nah, proses selanjutnya yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs biasa juga disebut dengan siklus asam sitrat atau siklus asam trikarboksilat TCA adalah reaksi antara molekul oksaloasetat dan asetil CoA yang menghasilkan suatu energi. Siklus ini ditemukan oleh Hans Adolf Krebs dan terjadinya di dalam mitokondria. Pada siklus Krebs diawali oleh asetil-CoA yang didapat dari proses dekarboksilasi oksidatif, di mana asetil-CoA akan berikatan dengan oksaloasetat berkarbon 4, sehingga akan menghasilkan sitrat berkarbon 6. Karena hasil awalnya itu sitrat, siklus ini juga disebut siklus asam sitrat. Kemudian pada sitrat tidak terdapat koenzim A karena pada proses ini akan terjadi pelepasan koenzim A. Proses ini dikatalis oleh enzim sitrat sintase. Kemudian sitrat berkarbon 6 akan diubah menjadi isositrat, di mana proses ini adalah proses isomerasi. Di mana isomerasi adalah proses pengubahan suatu senyawa menjadi senyawa lain tanpa mengubah rumus molekulnya. Proses ini akan terdapat suatu proses dehidrasi, yaitu pelepasan molekul H2O, dan juga proses hidrasi, yaitu penambahan molekul H2O. Pengubahan sitrat menjadi isositrat dikatalis oleh enzim akonitase. Kemudian isositrat akan diubah menjadi senyawa alfa ketoglutarat berkarbon 5. Pada proses ini terjadi pelepasan ikatan di mana akan menyebabkan pelepasan elektron. Elektron yang dilepas ini akan ditangkap oleh NAD+ sehingga menghasilkan NADH. Karena terdapat pengurangan atom karbon C dari 6 menjadi 5, maka akan terbentuk senyawa CO2. Proses ini dikatalis oleh isositrat dehidrogenase. Alfa ketoglutarat berkarbon 5 akan diubah menjadi suksinil CoA berkarbon 4.
Nah, karena terjadi pengurangan karbon lagi, maka akan menghasilkan karbon dioksida CO2. Nah, elektron yang dilepas juga akan ditangkap oleh NAD+ dan menghasilkan NADH. Pada proses ini terjadi penambahan koenzim A, yang di mana proses ini dikatalis oleh uh, enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Kemudian suksinil-CoA akan diubah menjadi 4 karbon, senyawa 4 karbon, yaitu suksinat, di mana suksinat tidak memiliki koenzim A. Hal ini dipengaruhi oleh fosfat inorganik, di mana fosfat inorganik berfungsi melepas koenzim A, dan fosfat inorganik akan berubah menjadi GTP dan berubah lagi menjadi GTP. Nah, GTP ini akan dikonversi menjadi ATP melalui ADP. Enzim yang berperan dalam proses ini yaitu suksinil-CoA sintase. Kemudian suksinat 4 karbon akan diubah menjadi fumarat 4 karbon. Pada proses ini tidak terjadi pengurangan atom karbon C. Namun, terdapat pelepasan elektron di mana elektron yang dilepas akan ditangkap oleh FAD dan menjadi FADH2. Proses ini dikatalis oleh suksinat dehidrogenase. Fumarat akan diubah menjadi malat dengan bantuan enzim fumarase, di mana akan terdapat proses hidrasi, yaitu penambahan molekul H2O. Malat akan diubah kembali menjadi oksaloasetat yang akan berikatan dengan asetil-CoA yang lainnya. Pada proses ini terdapat pelepasan elektron, di mana elektron ditangkap oleh NAD+ dan berubah menjadi NADH. Nah, proses ini dikatalis oleh malat dehidrogenase. Pada hasil akhir siklus Krebs, yaitu terdapat 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Hal ini dikarenakan asetil-CoA yang terdapat pada siklus Krebs yang dihasilkan oleh dekarboksilasi oksidatif terdapat 2 molekul asetil-CoA, sehingga hasilnya dikalikan menjadi 2 kali siklus. Transport elektron adalah suatu serangkaian kompleks protein dan molekul pembawa elektron yang terdapat di membran mitokondria. Fungsinya untuk mentransfer elektron, NADH dan FADH2 ke akseptor elektron akhir atau oksigen, sambil menciptakan gradien proton untuk menghasilkan ATP. Di mana terjadinya? Pada membran dalam mitokondria atau krista dan pada sel prokariotik terjadi di membran plasma. Bagaimana prosesnya? Yang pertama adalah input elektron, NADH dan FADH2 dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs melepaskan elektron berenergi tinggi. Yang kedua adalah aliran elektron. Elektron mengalir melalui 4 kompleks protein. Energi dari aliran elektron ini digunakan untuk memompa ion H positif atau proton dari matriks ke ruang antar membran. Yang ketiga adalah pembentukan gradien. Terjadi gradien konsentrasi proton lebih tinggi di ruang antar membran. Yang keempat adalah kemiosmosis. Proton mengalir kembali ke matriks melalui enzim ATP sintase. Aliran ini memberikan energi untuk mengubah ADP ditambah P menjadi ATP. Yang kelima adalah reduksi oksigen. Pada akhir rantai, elektron diterima oleh oksigen atau O2 yang bergabung dengan H positif membentuk air atau H2. Enzim atau kompleks yang penting yang pertama adalah NADH dehidrogenase. Yang kedua adalah suksinat dehidrogenase. Yang ketiga adalah sitokrom BC1 kompleks. Yang keempat adalah sitokrom oksidase. Dan kelima adalah ATP sintase. Tempat terjadinya adalah membran dalam mitokondria. Hasil akhir dalam per molekul glukosa adalah sekitar 32-34 ATP dengan H2O sebagai hasil sampingnya.